Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut kedua mempelai untuk memasuki ruang pemberkatan.
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan semuanya baik dalam hidup kami. Hari ini pun baik buat setiap kami. Terima kasih buat keluarga kami, terima kasih buat kehidupan kami. Engkau menciptakan segalanya baik buat setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Kami punya Allah yang mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada hari ini di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mempertemukan Dano juga Meme Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberikan mereka kesempatan untuk pernikahan mereka diteguhkan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau yang pertemukan mereka, Engkau yang menjodohkan mereka. Dan hari ini biarlah Engkau sendiri yang meneguhkan pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka boleh menjadi pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Hamba-Mu serahkan, Hamba-Mu letakkan Tuhan. Setiap prosesi pemberkatan nikah, setiap resepsi semuanya dalam tangan Tuhan. Kau yang ambil alih, Kau yang turut campur tangan, Kau yang pegang kendali buat segalanya. Allah Roh Kudus, Kau yang bertata di tengah-tengah kami. Kau yang berkata-kata buat setiap kami melalui setiap pesan firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Kau sendiri yang sampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat buat Dano dan juga Mimi. Ya, hari ini tambah cantik, tambah ganteng. Sebelum kita mulai prosesi pemberkatan nikah, kita mau dengarkan sedikit dari pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini ketika firman Tuhan disampaikan bukan hanya buat Dano dan juga buat Mimi saja, tapi buat setiap kita yang Tuhan sudah kasih kita keluarga, Tuhan kasih kita rumah tangga dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan satu kisah yang sudah sangat terkenal sekali. Saya percaya saudaraku sudah sangat familiar dengan kisah ini, yaitu pernikahan di Kana. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda mujizat. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, kisah yang saudaraku dengar ini adalah satu kisah yang sudah sangat sering kita dengar, yang sangat familiar di telinga kita. Saat itu mereka sedang mengadakan sebuah pesta pernikahan di Kana, sama seperti saat ini ada sebuah resepsi pernikahan. Tapi tiba-tiba dalam tengah-tengah pernikahan mereka kehabisan anggur.
Zaman dahulu sebuah pernikahan, ketika pernikahan itu sedang berlangsung dan ketika anggur itu habis, maka pesta itu akan menjadi sangat memalukan untuk seluruh keluarga. Salah satu syarat pernikahan diadakan di sana zaman dahulu adalah selalu ada air anggur dari awal hingga akhir pesta. Mereka ada di satu tempat yang sangat terpencil dan susah sekali mencari anggur dadaan saat itu. Tapi hari itu kita bersyukur ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan mereka datang kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus berikan petunjuk kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka taat melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka, maka hari itu di tengah-tengah kekurangan air anggur, Yesus mengubahnya menjadi kelimpahan air anggur. Pernikahan yang seharusnya akan berakhir dengan memalukan, tapi Tuhan menggantinya menjadi satu kemuliaan yang luar biasa. Hari ini dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita baca, hal itu tadi kita baca di ayat yang terakhir, dibuat Yesus sebagai tanda mujizat yang pertama. Jadi mujizat pernikahan di Kana, mengubah air menjadi anggur adalah mujizat yang pertama kali Yesus lakukan ketika Yesus mulai pelayanannya di muka bumi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudaraku? Yang pertama, bagi Yesus rumah tangga itu sangat penting. Amin. Semuanya penting, tapi rumah tangga bagi Yesus adalah hal yang sangat penting. Mujizat pertama yang Yesus lakukan bukan menyembuhkan orang sakit. Mujizat pertama yang Yesus lakukan bukan memulihkan ekonomi orang yang sedang kesusahan, saudaraku. Mujizat pertama yang Yesus lakukan bukan melakukan perkara-perkara spektakuler lainnya. Tapi mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah memulihkan sebuah pernikahan yang hampir goncang. Dan pernikahan itu menjadi baik adanya. Dengan kata lain, mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah memulihkan sebuah rumah tangga. Menolong pernikahan yang sedang goncang. Bukan yang lainnya, karena bagi Tuhan keluarga itu sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika rumah tangga kita goncang, maka segala sesuatu itu akan berpengaruh. Kita mau punya pekerjaan yang mapan, punya pekerjaan yang baik seperti apapun, tapi kalau kita tidak punya keluarga yang bahagia, saya percaya kita tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Ketika seseorang bergumul untuk sakit penyakitnya, tapi kalau rumah tangganya tidak dipulihkan terlebih dahulu, sekalipun dia terima mujizat kesembuhan, satu hari nanti hatinya akan kembali goncang. Seseorang boleh punya kedudukan setinggi apapun, tapi ketika rumah tangganya goncang, maka semuanya tidak ada artinya buat mereka. Kita boleh punya karir yang cemerlang, boleh punya kedudukan jabatan yang sangat tinggi, kekayaan yang sangat melimpah. Tapi hari ini pesan Tuhan buat setiap kita, keluarga adalah yang terpenting. Keluarga adalah yang terpenting buat setiap kita. Jangan korbankan apapun untuk keluarga kita. Jangan sampai karena memperjuangkan pekerjaan, jangan sampai memperjuangkan kesuksesan, jangan sampai mengejar kedudukan dan karir, maka kita mengorbankan rumah tangga kita. Kita mengorbankan keluarga kita. Kalau rumah tangga hancur, segalanya akan ikut tidak baik. Jadi saya ajak hari ini, pesan yang pertama buat Giordano dan juga buat Meme atau buat Teresia, rumah tangga sangat penting di mata Tuhan. Jaga, perjuangkan, bangun rumah tangga sebaik mungkin. Dan yang kedua, kisah yang diajarkan tadi, supaya keluarga kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, kita boleh punya keluarga yang bahagia. Saya percaya impian setiap kita adalah punya keluarga yang bahagia, punya keluarga yang penuh dengan sukacita. Tapi semuanya itu harus dibentuk suasana seperti pesta. Kita mau punya keluarga, kita mau punya rumah tangga, kita punya pernikahan yang setiap hari suasananya seperti pesta. Yang isinya penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan. Kita tidak mau punya keluarga yang seperti tempat perkabungan. Yang isinya nelongso setiap hari, yang isinya nangis setiap hari, yang adanya cuma kesedihan. Kita juga tidak mau punya rumah tangga seperti medan pertempuran. Yang setiap hari rasanya cuma teratapan, yang setiap hari isinya perang dunia. Ya ada piring terbang, kursi terbang, meja terbang, semuanya terbang. No, kita rindu kita punya satu keluarga yang penuh dengan sukacita. Yang harus kita lakukan adalah bangunlah suasana yang penuh dengan sukacita dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Yang harus kita lakukan supaya keluarga kita penuh dengan suasana pesta adalah sama seperti pernikahan di Kana.
Syarat untuk mengadakan pernikahan di Kana adalah zaman dahulu harus selalu ada air anggur. Air anggur lambang kasih. Air anggur lambang kebaikan Tuhan, kasih yang daripada Tuhan. Kita mau bangun rumah tangga yang penuh dengan sukacita. Pastikan ada anggur kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan ada kasih Allah dalam hati setiap kita. Tanpa ada kasih, rumah tangga tidak akan pernah bisa seperti pesta. Tanpa ada kasih, rumah tangga tidak akan pernah ada kebahagiaan. Harus ada yang namanya anggur kasih Tuhan. Supaya sampai akhir, rumah tangga, keluarga kita terus penuh dengan sukacita. Jangan sampai kita kehabisan anggur di tengah-tengah perjalanan kita membangun rumah tangga kita. Sama seperti pernikahan di Kana, kalau hari itu mereka sampai kehabisan air anggur, pernikahan mereka akan berakhir dengan memalukan. Berapa banyak pernikahan di luar sana yang berakhir dengan memalukan? Kenapa? Karena mereka kehabisan kasih yang dari Tuhan. Hari ini bangun suasana pesta dengan anggur kasih yang daripada Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu, kita tidak cuma punya pernikahan yang di awal saja meriah, di awal saja penuh sukacita, di awal saja bahagia. Tapi setiap kita juga kedua mempelai punya satu kerinduan. Sampai akhir nanti, aku punya pernikahan, keluarga yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan. Itu kerinduan setiap kita. Amin. Tapi dengar, dibutuhkan yang namanya kasih. Tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Firman Tuhan katakan, tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Artinya di antara semua yang penting dalam hidup ini, ada tiga hal yang harus terus kita ingat. Iman yang kuat kepada Tuhan. Pengharapan yang besar kepada Tuhan. Tapi yang ketiga yang Tuhan katakan yang terbesar, yang terpenting adalah kasih. Sebab tanpa kasih firman Tuhan katakan semua yang kita miliki, semua yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita tidak akan ada artinya. Yang terpenting adalah kasih. Seringkali orang katakan, orang berpikir bahwa dalam membangun pernikahan itu yang terpenting adalah uang. Tanpa uang hidup susah, hidup melarat, kita tidak akan pernah bisa bahagia, kita akan menderita. Yes, kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Tanpa kasih, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Mau punya uang banyak pun, tidak akan pernah bisa bahagia. Kita ada orang berpikir yang paling penting itu pengetahuan, pendidikan. Kalau punya pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, tidak punya uang pun kita bisa cari segala macam cara supaya kita bisa mendapatkan uang. Lalu akhirnya mengejar pendidikan terus menerus, tapi dengar, pengetahuan tidak akan memberikan jaminan kita akan jadi orang yang bahagia. Banyak orang yang pengetahuan pendidikannya tinggi, tapi mereka pun belum tentu bahagia. Ada lagi yang berpikir kedudukan itu yang terutama, yang terpenting. Tapi sekali lagi kedudukan pun tidak menjamin kita menjadi orang yang bahagia. Seorang tokoh dalam Alkitab, Salomo, dia orang yang punya segalanya. Bahkan Alkitab katakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada lagi orang yang seperti dia. Salomo orang yang punya kekayaan yang sangat berkelimpahan. Dia orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi sebagai seorang raja. Dia seorang yang penuh dengan pengetahuan, hikmat yang tinggi. Bahkan sampai orang-orang pun datang minta pendapat, minta nasihat kepada Salomo. Tapi pada akhir hidupnya Salomo katakan semuanya seperti menjaring angin. Semuanya sia-sia. Dengan kata lain Salomo katakan semua kekayaan yang aku miliki, semua kedudukan yang aku punya, semua jabatan yang aku miliki tidak ada artinya. Kenapa? Karena pada akhirnya, di akhir kehidupan Salomo dia kehilangan kasih yang dari Tuhan. Dia tidak punya sebuah keluarga yang bahagia. Dalam pernikahan juga sama, ada banyak hal yang harus disiapkan, disediakan sebelum seseorang menikah. Beberapa orang berpikir, yang paling penting harus punya pekerjaan yang mapan. Ya, betul, itu harus dilakukan. Banyak orang berpikir, rumah itu yang terpenting, aku harus kejar punya rumah terlebih dahulu. Orang-orang berpikir harus ada resepsi, harus ada pemberkatan nikah. Saya mau katakan semuanya itu baik dan memang harus dilakukan. Tapi dengar, tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Tanpa kasih
semua yang sudah dipersiapkan dari sejak awal tidak akan berakhir dengan baik. Kasih melebihi segalanya. Itu sebabnya Tuhan katakan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar, yang terpenting adalah kasih. Dalam keluarga, tanpa kasih, mau punya pekerjaan sukses seperti apapun, karir kedudukan yang gemilang seperti apapun, semua tidak akan ada artinya. Kasih yang terpenting. Hari ini buat Meme dan juga buat Dano, kasih itu yang seperti apa? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita sudah hafal semuanya ya ayat-ayat ini Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Kalau kita mengasihi seseorang, kasih kita penuh, kita lagi jatuh cinta, kita akan jadi orang yang paling sabar di muka bumi ini, saudaraku. Benar? Kalau lagi pacaran, mau jemput pacarnya, pacaran, saudaraku, ke date, yang cowok rela nunggu jam-jaman. Benar? Yang cewek lagi gambar alis. Aduh, alis yang satu enggak sama alis yang kiri nih. Dihapus lagi, gambar lagi. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Maaf ya yang tunggu dulu. Oh enggak apa-apa. Yang penting kamu dandan dulu. Dah santai aja. Kasihnya masih melimpah. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, setelah anaknya sekian banyak, ya toh, kasihnya mulai luntur. Biasanya apa yang terjadi? Mau berangkat ke gereja, sudah ditunggu di depan di mobil. Mama masih gambar alis, bener? Sama kayak dulu sebenarnya, gambarnya sama. Setengah jam ditunggu enggak keluar-keluar, dibel sekali. Setengah jam lebih 5 menit, 20 menit enggak keluar, dibel sekali lagi. Sampai akhirnya emosi turun, sudah enggak usah ke gereja, gambar alis aja di rumah. Benar? Orangnya sama enggak Bapak Ibu? Sama. Kenapa beda? Karena kasih, kadar kasihnya. Benar? Orang yang lagi PDKT, orang yang lagi jatuh cinta, kasihnya luar biasa. Sabarnya minta ampun. Benar? Kasih itu apa? Kasih itu murah hati, kasih itu tidak kikir. Kasih itu murah hati dalam memberi maaf, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak pelit. Kalau lagi pacaran diajak ke mall ya, kalau di sini Paragon, disuruh pilihnya baju di mall. Tapi nanti setelah sekian lama kalau udah ada kasih, mah lemari sudah penuh, nggak usah beli-beli terus ya. Kalau mau beli di pasar Klewer aja, yuk sama papa, ngirit, bener? Kalau ada kasih, kita jadi orang yang sangat murah hati, saudaraku. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak iri. Ketika pasangan kita jauh lebih diangkat Tuhan, jauh lebih diberkati oleh Tuhan, kita akan bersuka cita. Tidak ada rasa cemburu, ada kesatuan dalam keluarga. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika ada kasih, ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ketika ada kasih, kita pasti akan bisa menghargai dan menghormati pasangan kita. Kita akan bisa menghormati dan sopan terhadap orang tua dan mertua. Ada kasih. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika ada kasih, kita tidak akan jadi orang yang egois, yang pusatnya hanya kepada diri kita sendiri. Tapi ketika ada kasih, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya keluargaku baik, bagaimana supaya pasanganku baik, bagaimana supaya anak-anakku baik adanya. Ketika ada kasih, kasih tidak pemarah. Marah boleh enggak saudaraku? Boleh enggak Bapak Ibu marah? Tuhan Yesus pernah marah enggak? Pernah. Tuhan Yesus pernah marah, tapi Tuhan Yesus bukan seorang pemarah. Ketika ada kasih, kita tidak akan jadi orang yang sedikit-sedikit marah. Pulang kerja enggak disiapin kopi, marah. Pasangan kita lupa anniversary, enggak diucapin, marah. Waktu ulang tahun enggak dicium, marah. Enggak dijemput, marah. Enggak dikasih ini itu, marah. Enggak di WhatsApp ditanya sudah makan apa belum, marah. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Satu hari nanti pasti akan ada kesalahan yang dilakukan satu dengan yang lainnya. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan pasangan kita. Jangan sampai, saudaraku, sampai pasangannya sudah meninggal, kesalahannya terus diingat-ingat. Yang lalu biarlah berlalu. Kasih tidak mengungkit-ungkit. Kesalahan yang sudah dilakukan bertahun-tahun diungkit terus. No. Ketika ada kasih, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Orang lain melakukan banyak kebaikan tapi hanya dengan satu kesalahan. Kita melupakan semua kebaikannya. Hari ini pesan buat kedua mempelai, catatlah baik-baik dan ingatlah baik-baik setiap kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kalian. Supaya ketika satu hari nanti ketika pasangan kalian melakukan kesalahan, itu tidak membuat kalian ingat kesalahannya. Tapi ingatlah dengan semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan kita. Akan membuat rumah tangga kita penuh dengan sukacita. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Bersukacita karena melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kasih menutupi segala sesuatu. Kalau lagi rapat RT, ibu-ibu arisan PKK, kasih menutup segala sesuatu. Keburukan, kelemahan pasangan kita, biarlah hanya kita yang tahu. Kalau suamimu itu ngoroknya buanter, nggak perlu mbok cita-citain. Bener? Kalau istrimu itu keramasnya 2 minggu sekali, nggak perlu digembor-gemborin. Semua keburukan, semua kelemahan pasangan kita, biar hanya kita yang tahu. Amin. Orang lain cukup tahu semua kebaikan pasangan kita. Bahkan orang tua kita pun cukup tahu semua kebaikan yang dilakukan oleh pasangan kita. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu. Bahkan ketika pasangan kita melakukan yang salah, yang tidak baik sekalipun, kasih mengharapkan sesuatu, kasih rela berjuang. Bawa dalam doa supaya pasangan kita tetap menjadi baik di dalam Tuhan. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Yang namanya kasih sekalipun ditolak, sekalipun diperlakukan tidak baik, sekalipun disalah mengerti. Yang namanya kasih akan tetap belajar sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini selama masih ada cinta kasih dalam hidup kita, saudaraku, kita pasti akan terus rela memperjuangkan keluarga kita. Selama ada kasih, semuanya akan baik. Kenapa? Karena kasih membuat kita memakai semua yang kita miliki untuk kebaikan keluarga kita. Tanpa ada kasih, kita mau punya kekayaan seperti apapun, kita akan pakai untuk diri kita sendiri. Kalau tidak ada kasih, orang pintar seperti apapun, dia akan jadi orang yang tidak baik. Orang yang ligiat bahasa Jermannya. Benar? Tapi kasih akan membuat orang yang diberkati bisa menggunakan berkatnya untuk banyak orang. Untuk membantu banyak orang. Kasih membuat kesatuan. Kasih mendatangkan kerukunan dalam rumah tangga. Kasih membuat surga turun dalam kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada kasih, tidak usah dalam keluarga lah Bapak Ibu. Kalau hidup kita sendiri tidak ada kasih. Hidup kita penuh dengan kecewa. Hidup kita penuh dengan kepahitan. Hidup kita penuh dengan ketakutan. Oh, kita tidak akan pernah bisa merasakan surga di bumi. Yang ada neraka di bumi. Setiap hari nelongso, setiap hari khawatir, setiap hari cemas. Setiap hari tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika hidup kita penuh dengan kasih, ada surga dalam hidup kita. Sama, ketika keluarga kita penuh dengan kasih, maka kita akan merasakan heaven on earth, surga di bumi. Dan yang terakhir, kasih membuat segala sesuatu menjadi indah. Kalau kita lihat di sekeliling kita, semua orang tipe dan model apapun, pasti ada jodohnya. Benar? Mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang gemuk, mau yang kurus, mau yang rambutnya lurus, keriting, mau yang hidungnya mancung ke depan, mancung ke belakang, mau apa lagi? Mau yang hitam, mau yang putih, pasti ada jodohnya. Benar Bapak Ibu? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau orang sudah jatuh cinta, mau model seperti apapun yang bagi orang lain itu mungkin tidak bagus. Tapi karena dia lagi jatuh cinta, kasihnya penuh, semuanya akan terlihat indah di matanya. Kadang kalau kita ngelihat ada orang punya pasangan hitam sekali sampai cuma giginya aja yang putih. Itu kalau mati lampu mungkin tidak kelihatan. Terus kita bilang, kamu kok mau sih sama orang hitam kayak gitu? Karena lagi jatuh cinta dan semuanya indah di matanya. Dia akan bilang apa? Oh, dia kan hitam manis. Tapi lihat setelah berjalannya waktu ketika kasih itu mulai luntur, perkataannya akan beda. Benar? Dasar hitam letek kusem. Loh, orangnya sama, benar? Yang membuat beda apa?
kasih. Ya, nikah dapat pasangan yang pendek. Kok mau tuh sama orang kayak gitu? Pendek itu gesit, kalau kerja cekatan. Tapi setelah berjalannya waktu, kasihnya mulai luntur. Biasanya yang akan keluar dari mulutnya adalah dasar wong cendek ngeyelan. Gemes. Orangnya sama loh. Kenapa bisa beda cara ngelihatnya? Karena kasihnya beda. Yang tadi kadar kasihnya penuh, sekarang sudah mulai luntur. Ya? Sama kok suami-suami, para pria di sini. Kalau dulu dapat pasangan, di awal-awalnya, dapat yang gerapiak gitu, yang suka cerita. Dari pagi sampai malam kalau jalan bareng ngomong terus. Kalau ditanya, ya ampun kok cerewet mentut. Enggak, aku suka kok dengar suaranya merdu. Kayak dengerin siaran di radio. Tapi setelah anaknya sekian, kasihnya mulai luntur. Yang terjadi apa? Wong kok cerewetnya minta ampun. Bener? Yang membuat beda apa? Kasih. Semuanya menyenangkan atau tidak tergantung ada kasih atau tidak dalam hidup kita. Kalau kasihnya habis, semuanya akan menjadi tidak menyenangkan. Tapi kalau kasihnya terus ada, selama ada kasih, maka engkau akan tetap melihat pasanganmu itu menyenangkan. Engkau akan tetap melihat pasanganmu itu yang terbaik selama ada kasih. Dalam pernikahan harus ada kasih. Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, di atas semua yang sudah dipersiapkan Giordano dan juga Teresia untuk menjelang pernikahan, membangun rumah tangga yang baru. Di atas semua yang sudah kalian pikirkan dan rencanakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan segalanya. Amin. Dalam pernikahan dua pribadi yang berbeda, cowok, cewek, benar, ada banyak perbedaan. Anggur kasih manusia pasti akan habis dengan berjalannya waktu. Dengan perbedaan pendapat, kesalahpahaman, yang harus kita lakukan adalah datang sama Tuhan Yesus, minta anggur kasih yang kekal yang dari Tuhan. Itu sebabnya setiap hari Giordano, Teresia mulai sekarang setelah menikah bangun mesbah keluarga. Karena dengan mesbah keluarga kalian dekat dengan Tuhan. Ketika kalian dekat dengan Tuhan, anggur kasih Tuhan akan selalu ada setiap hari dalam hidup kalian. Tali kasih yang dari Tuhan. Dan yang sangat terakhir yang Tuhan taruh dalam hati saya buat Giordano dan Teresia. Bukan satu kebetulan, kalian menikah di bulan Oktober. Di gereja kita masuk dalam satu seri khotbah, Tuhan Sang Pembuat Mujizat. Saya kenal kedua mempelai, saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, bagaimana Tuhan menuntun hidup mereka dengan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya, seperti pernikahan di Kana, yang membuat pernikahan mereka baik adanya, yang membuat mereka menerima kelimpahan di tengah kekurangan. Karena ada Yesus dalam keluarga mereka. Ketika ada Yesus Sang Pembuat Mujizat dalam hidup kalian, ketika ada Yesus Sang Pembuat Mujizat dalam rumah tangga kalian, semua akan baik-baik saja. Tangkap rema firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Selama ada Yesus dalam hidup dan rumah tangga kalian, Tuhan akan memastikan semuanya baik. Amin. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Kita akan masuk dalam acara ikrar janji setia. Dalam pernikahan di dalam Tuhan harus ada ikrar untuk setia sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi ke depan. Jangan sampai ada perkataan bercerai yang keluar dari mulut kita. Biarlah terus ada kasih yang rela berjuang sampai akhir. Setia sampai selamanya. Dengan kasih yang tulus yang dari Tuhan, menjadi suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Giordano, Teresia siap? Boleh bangkit berdiri? Boleh berhadapan satu dengan yang lain? Saya beri kesempatan untuk mempelai pria, untuk mengucapkan, menyatakan
ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sementara diucapkan, perkatakan itu keluar dari hati sebagai janjimu di hadapan Tuhan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Giordano menyatakan dengan tulus ikhlas dari hati saya bahwa Teresia Gita Santoso yang berada di depan saya pada saat ini, mulai saat ini telah menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan membimbing, melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Saya akan menjadi suami yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjalaninya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian janji saya. Amin. Amin. Saya beri kesempatan buat Teresia untuk ucapkan janji di hadapan Tuhan dan setiap orang di tempat ini. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Teresia Gita Santoso menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Giordano yang ada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berjanji akan mendampingi dan menolong dengan kasih setia saya dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya berjanji akan menjadi istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Ya, kedua mempelai sudah menyatakan ikrar janji untuk saling setia satu dengan yang lain sampai selamanya. Kita akan masuk acara berikutnya, yaitu penyematan cincin. Ini keluargaku Tuhan, Ada surprise dari Koko atau adik ya? Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Iya. Jadi hari ini ada surprise dari ini siapanya Meme ya? Adik ya, yang katanya nggak bisa datang ya Om Tante ya. Tapi ternyata Tuhan buat mujizat dan seluruh keluarga bisa kumpul hari ini. Saya percaya semuanya baik. Tuhan menjadikan segalanya baik. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita akan lakukan penyematan cincin sama seperti ikrar janji yang kalian katakan di hadapan Tuhan. Cincin juga merupakan lambang ikatan kalian berdua. Ya, cincin dibuat dari emas, lambang kemurnian, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang dari Tuhan. Cincin dibuat melingkar tanpa ujung pangkal, sama seperti ikrar janji yang kalian ucapkan di hadapan Tuhan. Sampai selamanya sepanjang masa saling mengasihi dengan kasih yang tulus sebagai suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Ya, saya berikan kepada Giordano, boleh dipasangkan di jari Teresia, sementara dipakaikan, jadikan itu satu komitmen. Mei, kamu akan jadi satu-satunya istriku yang sah. Ya, boleh bilang I love you juga waktu masukin ke jari. Kamu jangan tegang-tegang gitu Giordano ya. Kamu senyum dong Giordano. Iya, boleh loh dipakein ke jarinya. Ya.
Teresia, Mimi juga sama. Sementara dipakaikan di jari Giordano. Iya, bikin satu komitmen. Tuhan, aku akan mengasihinya sebagai satu-satunya suamiku. Boleh bilang I love you loh. No, senyum. Puji Tuhan. Yuk, boleh duduk di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bawa kedua mempelai di hadapan Tuhan. Ya, ya, kedua mempelai berlutut. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Siang hari ini, saat ini kami bersehati, kami bawa kedua mempelai di hadapan-Mu. Saat ini kami bawa pernikahan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan mereka. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang mereka lakukan di hadapan-Mu. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau yang menguduskannya, Engkau yang menyucikannya. Dan saat ini dengan otoritas yang daripada-Mu Tuhan, dengan kuasa Allah di tempat yang maha tinggi, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang hendak merintangi, menghalangi, bahkan mencuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, segala kutuk perceraian, kutuk kemandulan, oh kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang kuduskan, Tuhan yang mengurapi. Dan sekarang Bapa, Engkau yang buka pintu berkat-Mu atas mereka. Saat ini kami bawa Giordano di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Tuhan mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan yang pegang tangannya senantiasa, supaya semua yang dia perjuangkan, Tuhan, Engkau menjadikannya berhasil. Tuhan memberikan urapan seorang imam, sehingga dia boleh menjadi kepala keluarga yang membawa keluarganya seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga bawa Teresia Gita Santoso di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang berkati dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia boleh menjadi seorang istri yang mengasihi suaminya. Tuhan, penuhi hatinya dengan kasih-Mu, sehingga dia boleh menjadi seorang penolong, pendamping yang setia Tuhan buat suaminya. Semua yang dikerjakan tangannya, Engkau menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu teguhkan, hamba-Mu berkati. Jadi pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan, jadi pernikahan yang diurapi oleh Tuhan, jadilah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun atas mereka saat ini. Pernikahan yang sakinah glory, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang penuh dengan sukacita. Dan sejak sekarang kasih karunia Tuhan, anugerah Allah turun dalam hidup mereka. Oh, sukacita, kebahagiaan, kebaikan, kesehatian dicurahkan dalam hidup mereka. Berkat materi, berkat rohani, berkat keturunan ilahi Tuhan. Anak-anak yang cinta dan takut akan Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Tuhan pegang tangan mereka. Bersama dengan Engkau Tuhan, mereka akan berhasil membangun keluarga mereka. Tuhan berkati mereka berdua menjadi hamba-hamba yang diurapi oleh Tuhan,
menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan Engkau, mereka boleh membangun keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena Engkau yang bertahta atas keluarga mereka, Kau yang berdaulat penuh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah teguhkan, hamba-Mu sudah berkati. Dijadikan pernikahan ini pernikahan yang baik dari sekarang sampai selamanya. Pernikahan yang penuh dengan mujizat, keluarga yang hidup dalam gelombang mujizat Tuhan. Kasih Allah melimpah, anugerah Allah dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan kedua mempelai dan keluarga baru mereka sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Boleh minta kedua mempelai bangkit berdiri berhadapan. Iya, masa kerudungnya mau ditutup terus? Sudah disahkan di dalam Tuhan, sudah jadi suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Yodano boleh buka kerudung Teresia sebagai tanda kalian sudah bukan lagi dua, tapi sudah dipersatukan dan akan diikat dengan tali yang namanya kasih yang dari Tuhan. Ya, dibuka pelan-pelan sambil senyum ya Giordano. Iya, Meme boleh jongkok sedikit. Ya, sampai belakang Giordano yuk dirapikan ya, dirapikan kerudungnya. Ya, sebagai pelambang tali kasih yang mengikat mempelai laki-laki Giordano, ini sudah yang di depanmu boleh dilihat Meme? Boleh dilihat? Ya, itu sudah jadi istrimu yang sah. Sekarang boleh dicium pipi kanan, pipi kiri, keningnya. Gak usah takut, gak usah malu-malu. Giordano dicium, ya. Keningnya juga boleh. Oke, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Mereka sudah lagi bukan dua, tapi satu. Ya, ya. Saya turun lagi ya. Buat Mimi dan juga Giordano, ada Alkitab buat kalian. Ini jangan disimpan di lemari ya, tapi setiap hari baca sama-sama, cari rema yang dari Tuhan untuk kehidupan kalian dan rumah tangga kalian. Ya, nanti apapun yang terjadi dalam pernikahan kalian, semuanya kembali sama firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan saja. Amin. Tuhan berkati ya. Oke, boleh di sini. Kita akan masuk dalam acara sungkeman. Kedua mempelai boleh datang kepada kedua orang tua. Kita mau pakai kesempatan siang hari ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih buat kedua orang tua. Datang minta doa restu sama kedua orang tua supaya kalian baik adanya. Terima kasih buat Mama yang udah mendidik dari kecil hingga sekarang dewasa, bahkan puji Tuhan bisa mendapat pasangan Teresia dan hari ini kita menikah. Aku percaya semua juga berkat doa Mama dan minta doa restunya supaya bisa membangun keluarga yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Boleh dicium mamanya. Oh, mama mau sampaikan sesuatu. Ya. Puji Tuhan, puji syukur kami panjatkan pada Tuhan karena Giordano dan Teresia sudah menikah hari ini. Aku bersyukur Tuhan memberi yang Giordano yang terbaik dan Teresia yang terbaik untuk Giordano. Tuhan pasti akan memberkati
papi sama mami tetap nggak pernah terkurang kasihnya sama aku. Makasih papi, mami. Saya merestui perkawinan kalian. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita juga akan memeliharakan rumah tangga Anda dengan baik. Allah pengharapan kita di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tuhan, Bapak Ibu, biarlah dari acara ini kita bisa petik satu pelajaran buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Kalau saudaraku masih punya orang tua, jadilah anak yang baik kepada orang tua kalian. Anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan. Sebagai orang tua, jadilah orang tua yang merawat dan memperjuangkan anak dengan sebaik mungkin, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kita sudah selesaikan pemberkatan nikah siang hari ini. Ya, Meme dan juga Giordano sudah disahkan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan tutup pemberkatan nikah ini. Saya undang kedua mempelai dan keluarga untuk bangkit berdiri menghadap ke tamu undangan. Kita akan tutup di dalam doa.
Ibu, kita akan tutup pemberkatan nikah siang ini dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kau yang sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga semuanya berjalan dengan baik dan indah. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang sudah mengambil alih segalanya. Tuhan, Kau yang terus berkati Giordano dan juga Teresia dalam keluarga baru mereka. Tuhan juga yang memberkati keluarga setiap kami yang ada di tempat ini. Kami boleh punya keluarga yang sakinah glory, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan, kami letakkan Tuhan setiap acara selanjutnya dalam tangan Tuhan. Semua resepsi hingga semuanya selesai, semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau yang terus pimpin, Kau yang terus sertai sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.